Nah, seperti kata Ustadz ya, pada pertemuan ini kita akan memurojaah materi-materi sebelumnya ya untuk persiapan. Persiapan apa? Persiapan ujian kuartal pada pekan depan ya. Baik, slide-nya sudah tampil semua ya, Solihah ya? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Ustaz. Ustaz, itu kelas 5 Ustaz. Kelas 4 kan? Di depan tadi kelas 5 Ustaz. Di tulisannya Oh. kelas 5 Ustaz. Salah pencet Ustadznya berarti. Kita membahas ke materi yang bab 2 dulu ya, Solihah ya. Karena lebih mudah bab 2. Mana? Jadi sudah menghadap ke arah sholat, kemudian Sebentar. Ustadz panggil saja ya. Az-Zahra nomor 1 dibaca, Solihah. ya Ustaz. Anak saat ini sedang menghadap ke arah selatan. Kemudian Ahmad berputar 90 derajat ke kanan. Karena dipanggil temannya menghadap ke arah manakah saat ini Ahmad? Ahmad saat ini sedang menghadap ke arah. Oh, Ustadznya bikinnya susah nih ya. Ini barat ya. Kemudian utara ya. Selatan. Timur. Selatan di bawah. Kemudian selatan. Kita lihat Ahmad ini sedang menghadap ke arah selatan. Dia menghadap ke selatan. Dia menghadap ke selatan. Kemudian Ahmad berputar 90 derajat ke kanan karena dipanggil temannya ya. Menghadap ke arah mana saat ini si Ahmad? Nah, Barat. Ke barat ya. Jawabannya yang B ya. Nah, dia dipanggil misalnya sama siapa? Zainuddin misalnya. Zainuddin manggil Ahmad. Nah, Ahmadnya noleh ke kanan sebesar 90 derajat ya. Nah, 90 derajat. Kalau Ahmad noleh ke kanan sebanyak 180 derajat, dia akan menghadap kemana, Solihah? Utara. Utara ya. Utara. Berarti mengerti ya masalah sudut ini ya. Masya Allah. Kemudian rumah Alwi. Kalisa yang nomor 2 rumah Alwi. Afan Ustaz. Tadi yang baca bukan Az-Zahra Ustaz. Ya. Tadi yang baca bukan Az-Zahra. Tadi siapa yang baca? Aisyah Ustaz. Ya sudah. Dilanjutkan Az-Zahra nomor 2. Ya Ustaz. Rumah Alwi menghadap ke timur. Di belakang rumah Alwi terdapat masjid yang menghadap berlawanan bertolak ke belakang. Maka masjid menghadap ke arah barat. Masya Allah. Barat. Cepat ya, Solihah ya. Jawabannya yang barat ya. Nah, ini ya, kayak gini contohnya ya. Tadi utara, kemudian selatan ya. Di sini barat ya. Dan timur. Kemudian rumah Alwi menghadap ke timur.
Nah, di belakang rumah Alwi terdapat masjid yang menghadap berlawanan ya atau bertolak belakang ya. Maka masjidnya menghadap ke arah mana? Ke arah barat ya. Barat. Karena masjidnya berlawanan arah ya atau bertolak belakang dengan rumah Alwi. Masya Allah cepat ya anak-anak kelas 4 akhwat ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Halisa. Pada saat sedang berjalan di masjid, Hasan menghadap ke timur. Ketika di masjid, Hasan sholat menghadap utara. Berapa besar dan arahnya Hasan memutar badan? Apa itu maksudnya? 90 derajat ke kiri. 90 derajat ke kiri. 90 derajat ke kiri. 60 derajat. Ustadznya gagal fokus ini. Ketika di masjid, Hasan sholat menghadap utara. Ini apa maksudnya? Utara. Pada saat berjalan ke masjid, Hasan menghadap ke timur. Ketika di masjid, Hasan menghadap utara. Berapa besar arahnya Hasan memutar badan, Ustaz? 90 derajat ke kiri. Bukan. Ustadznya gagal fokus dengan kalimat ini. Sholat menghadap utara. Salah, Ustaz. Besarnya aja. Coba ya. Mungkin contoh aja. Utara, Iya. selatan, Barat. kemudian barat, timur. Hasan menghadap ke arah timur. Dia menghadap ke arah timur. Kemudian ketika di masjid, sholat menghadap utara. Kenapa dia menghadap ke utara untuk sholat? Berarti kan 90 derajat ke kiri. 90 derajat ke kiri ya, Soliha ya. 90 derajat ke kiri. Tetapi sholat bukan menghadap utara ya. Iya. Kalau ditanya besaran sudutnya, maka jawabannya 90 derajat ke kiri. kiri ya, 90 derajat ke kiri. Tetapi ini sholat menghadap utara salah ya. Bukan ya. Maksudnya contoh Baik, aja mungkin. kita lanjutkan nomor 4, Sofia An-Nawar. Sofia An-Nawar, suaranya kecil, Soliha. Nah, Ustaz. Nomor 4. Sebentar, Ustaz. Suatu hari azan Isya pernah terdengar pada pukul 19.00. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan pendeknya? Wah, gambarnya jelek, Ustaz. Berapa jawabannya? 190, Ustaz. 210. Ini jam 12, jam 3 ya. Kemudian jam 6. Di sini jam berapa? 210. Jam 19.00 itu jam berapa? Jam 7, Ustaz. Jam 7, Ustaz. oleh jarum panjang dan pendeknya. Jawabannya Sini ya, jam 7 ya. 190, Jam Ustaz. 7 ya. 190. Jadi jawabannya adalah 210, Ustaz.
Kita hitung ya, Solihah ya. 210. Kalau setengah putaran, 180. setengah putaran itu berapa derajat? 180. 180. Kemudian kalau 30 derajat. Baik. Kalau misalnya 90 derajat itu kan segini ya. Iya, Nah, Ustaz. Iya. kalau kita bagi 3, Jadi 30. 90 30, bagi 3, Ustaz. 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Karena besaran sudut siku-siku adalah 90 derajat ya. 90 derajat. Jadi 180 di 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210. 210. jawabannya yang C ya, Solihah ya. Kalau ditanya sudut terkecilnya, maka jawabannya 90. 90. sudut terkecilnya adalah 30. berapa? 10. Ini kan 90 derajat di sini. 90 derajat tambah 30 tambah 30. 50 derajat. 150 derajat. Jadi kalau ditanya sudut paling besarnya, sudut besarnya, nah ditanya sudut besarnya, maka jawabannya adalah 210 derajat. 210 derajat. Kalau ditanya sudut yang kecilnya, sudut terkecilnya yaitu dari sini sampai sini ya. 150 derajat. Itu jawabannya 150 derajat ya. Karena soalnya menanyakan sudut terbesarnya, maka jawabannya 210 derajat ya, Solihah ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Izzah Latifah. Izzah. Sekolah Imam An-Nawawi. Sekolah Imam Nawawi School setiap hari di awal belajar ada sesi sapa pagi yang berlangsung selama 15 menit. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam panjang. Berapa? 90 derajat. 90. Berapa? 90 derajat. Tadi jam 12, jam 3 ya di sini ya contohnya ya. Kemudian jam 9 di sini dan di sini jam 6. Nah, kalau 15 menit itu dari sini ke sini ya. Ini 15 menit ya. 15 menit. Berarti 90 Kalau setengah derajat. jam, nah setengah jam itu jarum panjangnya berputar ke 6 ya. 180 derajat. 180 derajat. 180 derajat. Masih lama kamu jam 11.45. Yang ditanya itu 15 menit Solihah. Kalau 15 menit berarti berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat. Sudut siku ya, jawabannya yang C ya. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6. Zerin. Berapa sudut yang dibentuk oleh jarum jam dari angka 4 ke angka 10, 180 derajat? Dari 4 ke 10. 10. Jawabannya berapa Zerin? 180 180 derajat. 180 derajat. Baik, kita lanjutkan. Inara, nomor 7. Izin minum. Iya, silakan.
Inara nomor 7. Jika terdapat kolam ikan berbentuk seperti gambar di samping, jika Ali memutari kolam dari titik A ke titik B melalui titik B, berapa sudut putaran yang dibuat? Berapa? 1/4 putaran, Ustaz. Jadi caranya, sebentar ya. Nah, ini ya, soalnya berbeda ya daripada soalnya Ustadz ya. Nah, ini tujuannya Ustadz memberikan soal-soal dari guru-guru lain ya. Baik. Kalau ini sebuah lingkaran, Yang B jawabannya, Ustaz. ini sebuah lingkaran ya, sebuah putaran ya. Nah, kalau di sini dibagi menjadi 4 bagian, maka akan menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Hasilnya 3/4. Nah, kemudian kita lihat itu. Si Ali, dia mau ke titik D. Dari A mau ke D. Tetapi melewati titik B. Kita lihat ya. 1/4 ya. 1/4. Kemudian lewat ke C. Ditambah 1/4 lagi. Dari C ke D. 1/4 lagi. 3/4, Ustaz. 3/4 ya, Solihah jawabannya. Berbeda ya soalnya ya. Kita belum belajar, Ya, Ustaz. Ustaz. Belajar, Ustaz. Itu bukannya materi kuartal 2, Ustaz. Ini materi kuartal 1 ya, Solihah ya. Ini membahas tentang apa? Membahas tentang Pecahan. membahas tentang apa? Tentang sudut ini ya. Tentang sudut putaran ya, tentang sudut putaran. Jadi, Ustaz kasih contoh ya. Nah, contoh misalnya ini sudut putaran ya, sudut putaran. Kemudian jelek banget ya. Bentar. Bentar, sudut putaran ya. Nah, kemudian misalnya ditanya setengah putaran, maka kita bagi 2 ya, karena setengah putaran. Kalau setengah putaran kita bagi 2. 1/2, 1/2. Nah, ini setengah putaran di bagian sini, yang bagian lainnya adalah setengah putaran. Besaran sudutnya berapa? Besaran sudut putaran adalah 360 derajat. Kalau kita bagi 2, maka sama dengan 180 derajat. Jadi yang kenapa, Solihah? Saunui izin ke toilet. Oh iya, silahkan. Jadi yang sebelah kanan sini besarannya setengah putarannya adalah 180 derajat. Bagian sebelahnya setengah putarannya adalah 180 derajat. Kalau dibagi 4, 360 derajat. 90 derajat. Dibagi 4 90 derajat. sama dengan berapa? 90 derajat. Nah, ini ya. Yang di sini 90 derajat, yang di sini 90 derajat, kemudian di sini 90 derajat. Kalau ditanya Ali berapa apa? Besaran sudut yang putar oleh itu bahasanya ya. Ali memutari besaran sudut berapa gitu misalnya. Nah, maka jawabannya adalah 90 ditambah 90 ditambah 90. Berapa itu? 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat. Sama dengan berapa?
270. 270. Jawabannya 270 derajat. Itu kalau ditanya besaran sudutnya ya. Kalau ditanya besaran sudutnya, maka jawabannya adalah 270 derajat. Tetapi kalau ditanya berapa sudut putarannya, maka jawabannya 3/4 putaran ya. Nah, mudah ya, Solihah ya. Udah, Ustaz. Tinggal dibagi-bagi saja ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8. Nafina. Nafina nomor 8 pada arah mata angin. Pada arah mata angin, berapa besar sudut yang terbentuk antara selatan dan timur? Selatan dan timur. Selatan 270 derajat. 180 derajat. 180 derajat. Ini utara, kemudian selatan, 270 barat, timur. Derajat ya? 90 derajat. Tanya, 270 besaran sudut antara selatan dan timur. Besaran sudut antara selatan dan timur. 270. 90 derajat. Jadi jawabannya 90 derajat. jawabannya yang B ya, Salihah ya. Antara selatan dan timur, antara selatan dan timur. Artinya nah, di antara selatan dan timur ya. Yang ditanya itu di antara selatan dan contoh misalnya di sini Andi, di sini Rian, di sini Soleh. Siapa yang duduk di antara Andi dan Soleh? Nah, maka jawabannya Rian. Sama soal ini. Sudut yang terbentuk antara selatan dan timur. Artinya sudut di antara selatan dan timur. Yang di sini yang ditanya. Jawabannya adalah 90 derajat. 90 derajat. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Aisyah Akila. Ya. Mana izin Kenapa? ke kamar mandi? Oh iya, silahkan. Aisyah Akila nomor 9. Abu Ismail memiliki 2 tali yang sama panjang. Jika tali tersebut diletakkan dengan arah dan jarak yang sama, maka kedua tali tersebut dikatakan Sejajar. Jawabannya sejajar ya. Yang C ya. Ayo lanjutkan yang nomor 10. Nomor 10. Alea. ketika Mumtaz sedang berjalan di hutan, terdapat tanda larangan yang berbentuk seperti huruf X. Jika diperhatikan, tanda larangan tersebut memiliki sifat garis berpotongan. Yang ditanya adalah sifat garis. Kalau ditanya sifat garis, maka jawabannya adalah berpotongan ya. Kalau ditanya sudut yang atau sifat dari sudutnya, maka jawabannya bertolak belakang ya. Kalau ditanya sifat dari sudutnya. Tetapi kalau ditanya sifat garisnya, maka jawabannya adalah berpotongan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mudah ya. Nah, yang nomor 11 sampai 15 mudah ya, insya Allah ya. Maria. Nomor 11. Sudut 5 dan sudut 1. Sudut 5 dan sudut 1
Memiliki sifat Sehadap. sehadap ya. Dia menghadap ke arah yang sama. Kalau sehadap itu menghadap ke arah yang sama. Kita lihat 5 dan 1 sama-sama menghadap ke arah sini ya. Lihat arahnya sama. Maka jawabannya adalah sehadap ya Solihah. Sehadap. Kemudian nomor 12. Cesta. Cesta Ya Ustaz. nomor 12. Saudara kita seberapa maka besar 4 adalah 100. 100. Kita lihat sudut 8 ya. Sudut 8 menghadap ke sini. Sudut 4 juga menghadap ke sini. Nah, artinya sudut 8 dan sudut 4 merupakan sudut yang memiliki sifat sehadap. Kalau sudut sehadap artinya besarannya sama atau gimana? Sama. Nah, kalau sama maka jawabannya juga sama, 110 derajat. 10 derajat. Baik, lanjutkan. Mumtaz Syahla nomor 13. Sudut 3 dan sudut 1 memiliki sifat Sudut 3 Bertolak dan belakang. sudut 1. Bertolak belakang. Bertolak belakang ya, bertolak belakang. Jadi dia berlawanan arah ya. Arahnya berlawanan. Namanya bertolak belakang. Atau saling membelakangi ya. Saling membelakangi. Nah, jadi disebut bertolak belakang. Bertolak belakang. Jika dia saling membelakangi, maka kita sebut dia memiliki sifat bertolak belakang ya. Kemudian nomor 14. Nazia. Nazia nomor 14. jika sudut 5 sama dengan 70 derajat, maka besar sudut 7 adalah 70 Bertolak belakang derajat. 10. Sudut 5 dan sudut 7 merupakan sudut yang apa? Bertolak belakang. Kalau bertolak belakang sama enggak sudutnya? Sama ya. Karena bertolak belakang maka sama-sama 70 derajat. Baik, lanjutkan. Nomor 15. Rumaisya. Ada kapan? Jika sudut 7 besarnya 70 Rumaisya. Kemana Rumaisya? Pada gambar di atas, jika sudut 7 besarnya 75, tentukan besar sudut 6 adalah Berapa sudut 6-nya? Sudut 6 dan sudut 7 merupakan sudut apa? sejajar. Sudut Sejajar. Sudut Sejajar. Sudut pelurus. Sudut 6 dan 7. Sudut 6 dan sudut 7 merupakan sudut lurus. Kalau sudut pelurus maka totalnya adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut 7-nya adalah 75 derajat, maka sudut 6-nya adalah 180 derajat dikurangi 75 derajat. Jadi jawabannya adalah 105 derajat. Kita lihat ya Solihah ya, ini merupakan sudut pelurus atau sudut setengah putaran. Kalau sudut pelurus atau sudut setengah putaran maka besarnya adalah
180 derajat. 180. Nah, baik, kita lanjutkan ke soal yang bab berapa ya itu ya? Bab 1 ya. Ustaz, saya kapan ada kelas PAI, Ustaz. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Nomor 1, Ustadz bahas sedikit ya untuk mengingatkan kembali. Faktor dari bilangan 40 adalah bisa menggunakan apa? Yang 1 kali 40 gitu ya. Kemudian 2 kali 20, kemudian 4 kali 10, 4 kali 10, kemudian 5 kali 8, kali 8, kemudian 20 kali 2. 20 kali sudah ya. 10 kali 4. Jadi faktor bilangan dari 40 adalah 1, 1, 2, 1, 2, 4, 5, kemudian 8, kemudian 10, 20, 40. 40. Dicatat ya Solihah ya sambil mendengarkan. Kemudian nomor 2, tentukan kelipatan 6 yang kurang dari 70. Nah, caranya bagaimana? Kita tulis 6, kemudian 12. Jadi 6 tambah 6 tambah 6, kemudian tambah 6 lagi, 18, kemudian tambah 6 lagi. Berapa? 24, kemudian tambah 6 lagi. Berapa? 30. Dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai terakhir itu adalah berapa? 66. 66 yang paling terakhir ya. 66 paling terakhir. kurang dari 70. Iya, betul. Karena perintahnya adalah kurang dari 70. Baik, kemudian tentukan faktor prima dari bilangan 24. Faktor prima dari 24 adalah berapa? 24 bagi 2, 12 ya. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Baik, berarti faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Baik, kita agak cepat ya. Faktorisasi prima dari 36 dengan pohon faktor. 36 bagi 2 sama dengan 8. 18 bagi 2, 18 bagi 2, 9 bagi 2 bisa enggak? 3 kali 3. Bagi 3 kali 3. Kalau faktorisasi yang kita ambil adalah sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan yang diambil yang paling bawah saja. Jadi 2 kali 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Tuliskan bilangan prima. Bilangan prima yang terletak di antara 1 sampai 30. Nah, maka jawabannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17,
19, Kemudian 19, 20, 29. Baik, selesai ya. KPK dari 4 dan 8 berapa? 2. Kelipatan dari 4 adalah 4, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 8, 8, 16, kemudian apa lagi? 20, 24, kemudian berapa lagi? 30, 2, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecil artinya kelipatan yang dimiliki bersama. Kelipatan yang dimiliki bersama dan terkecil. Maka jawabannya adalah 8. Jadi jawabannya adalah 8 ya, Solihah ya. Kemudian dicari ini di rumah ya, nomor 7. Nomor 7 dicari ya, ditulis soalnya. Nomor 7 dicari di rumah. Tentukan FPB dari 28 dan 36. Sudah dicatat, Solihah? Sudah, Ustaz. Dicari di rumah itu ya, dicari di rumah yang nomor 7. Nah. Baik, insya Allah selesai materinya. Nah, bagi yang ada kendala dengan soal di matematika, maka bisa tanyakan sama Ustaz di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya, atau bisa juga melalui WA ya, bisa melalui WA atau di pertemuan selanjutnya. Baik, karena waktunya sudah lewat ya. Iya, Ustaz. Nah, karena sudah lewat juga waktunya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya, Solihah ya. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.